Jadi memang produksi itu kan apa merupakan kan apa bisa meningkat kalau pertama ya dengan meningkatnya produktivitas. Ya itu caranya nanti bisa macam-macam. Yang kedua indeks penanamannya, misalnya satu kali menjadi dua kali menjadi tiga kali, itu kan indeks penanaman. Yang ketiga ya luas lahannya meningkat, dia produksi total akan meningkat. Tapi kemudian adalah bagaimana cara meningkatkan luas lahan, bagaimana meningkatkan indeks penanaman, dan bagaimana meningkatkan produktivitas. Itu kan pilihan-pilihannya, Pak. Ada tiga komponen aja sebenarnya, Pak. Kalau untuk kita mencapai kuantiti atau jumlah beras yang dibutuhkan tadi, ya, Pak. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk membahas mengenai program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc Agriculture. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah, Pak Bambang. Jadi, Prof. Suryo Wiono ini lahir di Bojonegoro, 12 Februari 1969, menyelesaikan S1 Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman di IPB, kemudian S2 Tropical Agriculture dan S3 di Plant Pathology Göttingen University, kemudian mengawali karir sebagai dosen Fakultas Pertanian IPB, pernah menjadi Kepala Klinik Tanaman IPB, dan saat ini menjadi Dekan Fakultas Pertanian. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan walaupun singkat perjalanan karir hingga saat ini menjadi Dekan Fakultas Pertanian di IPB. Silakan, Prof. Baik, makasih. Wah, ceritanya kalau ini bisa panjang, bisa. Tapi ini singkat ya, Pak ya, Pak Bambang ya. Jadi ceritanya saya itu dulu memang dibesarkan dari Bapak itu dari guru ya, guru SD, kemudian juga bertani. Jadi saya hidup di kecil dari di lingkungan masyarakat petani, dan juga kemudian setelah ngambil IPB S1, kemudian ya menjadi dosen begitu Pak. Kemudian tadi disebutkan menjadi kepala klinik tanaman, kemudian mendapat diminta waktu itu oleh Pak Rektor menjadi Kasubdit Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, kemudian menjadi ketua departemen, terus wakil dekan, terus dekan gitu Pak. Ceritanya begitu Pak. Iya, Prof. Suryo, ini Presiden Prabowo Subianto kan menekankan kembali karena sebenarnya sudah berkali-kali program swasembada pangan itu diinisiasi baik oleh hampir semua presiden menginginkan itu, tapi Pak Prabowo menargetkan tahun 2027
swasembada pangan harus tercapai. Nah, ini secara akademis itu sebenarnya apa? Karena ini menimbulkan banyak tafsir, banyak makna sehingga masing-masing punya pengertiannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin bisa diterangkan kalau terminologi akademis swasembada pangan ini seperti apa, Prof? Sebenarnya swasembada pangan itu kan bahasa Inggrisnya self sufficiency ya. Kalau self Ya, sufficiency itu adalah kondisi di mana pangan itu bisa dicukupi oleh produksi di dalam negeri. Kalau ya, kita bandingkan dengan bahasa di undang-undang ini Pak ya, Bambang ini itu kan undang-undang ya, pangan itu kan ya, istilahnya ada ketahanan pangan, ada kemandirian ya, pangan. Kalau ya, ketahanan pangan itu kan tercukupinya kebutuhan pangan sampai tingkat perorangan di situ ya. Dengan jumlah yang cukup, bergizi, beragam, ya, yang ya, sehat dan lain-lain ya. Itu tanpa melihat sumbernya dari mana. Jadi kalau dilihat disandingkan dengan bahasa ya. perundangan itu ya lebih dekat dengan kemandirian pangan gitu. Baik, kemandirian pangan. Nah, Ya ini itu juga pangannya diproduksi di dalam negeri Pak itu kalau kemandirian ya, pangan. baik. Iya. Masalah istilah pangan itu sendiri juga menimbulkan banyak tafsir. Nah, ini sebenarnya ya yang mana? Apa tafsir politisnya apa, tapi tafsir pada umumnya pangan itu seperti apa? Ya, pangan itu sendiri kan bahan yang diperlukan Ya, oleh manusia ya untuk ya, mencukupi metabolisme yang normal begitu ya, terdiri dari pangan pokok maupun pangan tambahan yang kalau di ya, breakdown lagi kan ada karbohidrat, protein dan vitamin, mineral ya, Pak ya. ya, Jadi ada yang pangan pokok, ada yang bukan pokok ya, yang ya. jadi intinya begitu. Baik. Nah, sekarang juga kalau yang pokok ada juga yang menafsirkan ini misalnya Menteri Pertanian itu menafsirkan bahwa swasembada yang dicapai itu minimal adalah swasembada beras dan swasembada jagung. Nah, itu seperti apa Pak sebenarnya kalau di bahasan akademisnya? Ya kalau sebenarnya sepanjang pangan kalau kita lebih difokuskan ke pangan pokok masyarakat Indonesia sekarang ini kan beras Ya, ya. ya. Kemudian yang kedua itu justru ini terigu, ya kan Ah, gitu. itu makanya. Ya Ya, kan Pak. Jadi ya, itu dari ya, sumber karbohidrat ya. Jadi kalau ya, dari bahan pokok, kalau dari ya, protein ya terdiri dari protein yang dari ya, apa nabati atau tumbuh-tumbuhan ya, maupun protein-protein hewani. Itu Pak. ya. Nah, eh, apakah sudah ada riset yang bisa menemukan tadi Bapak sudah sebutkan ada beras dan tepung terigu. Itu komposisinya berapa persen Pak kira-kira? Karena masuknya terigu ini kan juga menarik ini. Sekarang hampir menjadi kultur semua orang tiap hari kalau nggak roti minimal mie lah pasti makan. Ya itu memang tidak. Jadi bukan data riset Pak ya, data statistik aja Ya. itu Pak. Ah, ya, 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 Data ya, ya. statistik aja ada di Ya. statistik pangan itu kan kalau saya Hmm. tidak hafal angkanya gitu ya. Yang jelas Ya. konsumsi terigu ini meningkat terus gitu dari tahun ke tahun gitu ya Ya. Pak. Jadi Ya. intinya konsumsi terigu itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Ini yang sering diukur itu kan kebutuhan beras. Ya, Kalau beras sekitar 30 juta ton ya, per tahun. Nah, itu betul. kan nanti kan bisa ini Pak, kalau memang terigunya naik kan berasnya juga tidak perlu naik tinggi-tinggi lah gitu. Ya, betul, betul. Ya, memang kita harus menganekaragaman pangan, tapi bukan ke arah Ya, terigu, Pak. Ke arah pangan yang bisa diproduksi yang di dalam negeri. ya, baik. Nah, sekarang kita bicara beras dengan asumsi memang sekitar 30 juta ton eh, per tahun. Nah, itu kira-kira
apa Pak? Ada yang mengatakan kalau itu sih nggak terlalu sulit untuk dicapai karena selama ini kita juga sudah tercapai. Dan kalau impor itu sebenarnya lebih ke untuk mempersiapkan cadangan. Secara teknis seperti apa? Teknis pertaniannya. Secara teknis pertanian sebenarnya begini Pak. Jadi Ya, ini ya kalau kita melihat kecenderungan terakhir-terakhir ini kan 3 tahun terakhir itu kan impornya meningkat ya. Jadi ya, apa namanya? Memang 30 juta itu angka yang pas-pasan gitu kan. Kita bicara ya, ya, pas-pasan gitu ya. Sehingga kalau ya, kita mau aman itu harus ada lebihnya ya, ya lebihnya. Jadi tidak pas 30 juta, mungkin 32 ya, juta begitu ya. ya, 32 ya, juta atau 33 juta ya, apa namanya? Ya apa sebenarnya tidak ya ya. tidak sulit dicapai tapi juga tidak mudah Ya. begitu Pak. Jadi gitu Ya, Pak. ya, ya. Baik. Nah, ini juga teori mencapainya itu juga apa ya, Pak? Saya sudah mewawancarai beberapa pihak itu ya. Itu juga agak berbeda-beda. Ada yang ingin menambah lahan, luasan lahan ditambah. Ada yang ingin konsentrasi supaya produktivitas per hektarnya itu yang ditingkatkan. Ada yang mengatakan bahwa airnya harus cukup, kemudian pupuknya harus cukup, tapi ada juga yang berpendapat yang penting itu benihnya. Kalau benihnya bagus itu bisa produktivitasnya tinggi. Nah, ini Bapak yang punya otoritas di perguruan tinggi ini mana sebenarnya yang harus dipilih, Pak? Jadi kalau kita sederhana aja Pak ya, jadi memang Ya, produksi itu kan ya, apa merupakan kan apa bisa meningkat kalau pertama ya ya, dengan meningkatnya produktivitas. Ya itu ya, caranya nanti bisa macam-macam. Yang kedua ya, indeks penanamannya, misalnya 1 kali menjadi dua ya, kali, 2 kali menjadi tiga ya, kali itu kan indeks penanaman. Yang ketiga ya ya, luas ya, lahannya meningkat, dia produksi total akan meningkat. Tapi ya, kemudian adalah bagaimana cara meningkatkan luas lahan, bagaimana meningkatkan indeks penanaman, dan bagaimana meningkatkan produktivitas. Itu kan pilihan-pilihannya, Pak. Ada 3 ya, komponen aja sebenarnya, Pak. Kalau ya, untuk kita mencapai kuantiti atau jumlah ya. beras yang dibutuhkan tadi, kan, Pak. Terutama kalau peran benih seperti apa, Pak? Katanya ini memang sangat apa? Jadi kunci. Jadi kalau benih posisinya tadi di produktivitas. Ya, Jadi komponen produktivitas itu kan apa namanya kita masih bisa ditingkatkan bahkan sekarang kan ya, produktivitas kalau data BPS kan 5,2 ya, 5 sampai ya, 5,3 apa namanya ya, ton gabah kering giling ya, per hektar ini. Kalau ya, berdasarkan penelitian dan pengalaman kami itu produktivitas itu bisa ditingkatkan hingga ya paling tidak 15% lah, 15. Kalau yang dikawal penuh bisa sampai 24%, Pak, 24%. Jadi ya, produktivitas itu bisa ditingkatkan dengan apa? Pertama ya dengan teknologi yang cocok. Bisa dikatakan misalnya tadi yang varietas atau benih ya, yang unggul, kemudian teknologi apa namanya presisi ya, kemudian yang ya, kedua yang selanjutnya adalah teknologi mikroba misalnya ya, itu ya, kita bisa tingkatkan produktivitas. Kalau indeks penanaman meningkatkannya 1 kali dan 2 kali berarti irigasinya harus lebih baik. ya, Terus yang ketiga, kalau kita menambah luas lahan, nah ini yang ya, menjadi perdebatan juga. ya, Bagaimana menambah luas lahan? Itu ada berbagai cara, misalnya dengan apa? Kalau saya lebih mengusulkan untuk ekstensifikasi menuju padi gogo, padi lahan kering. hmm, hmm, Karena apa? Karena ketersediaan lahannya masih cukup luas, potensi ya, dan apa infrastruktur jalan dan itu sudah apa di Jawa ya, kan banyak kan cukup baik ya. ya Jawa Sumatera dan apa peluang untuk keberhasilan besar dukungan teknologinya cukup ada gitu.
Nah, sekarang tadi Bapak mengatakan bahwa secara teori bisa ditingkatkan produktivitasnya. Kalau seandainya tidak usah sampai 20, tapi sampai 10 ton aja. Ya, berarti 2 kali lipat, itu lahannya kan bisa berkurang separuh. Itu secara teori semacam itu. Kemudian juga ada usulan Prof ini supaya mengembangkan GoGo. Nah, kalau selama ini kenapa produksi bertahan di hanya 5 apa ton dan GoGo kok tidak dikembangkan? Itu penyebabnya apa, Bro? Wah, itu kan masalah kebijakan, Pak, itu. Jadi gini, jadi Oh, kalau gini, kalau produktivitas hanya bertahan seperti ya, itu 5,2 ya, stagnan lah ya, 10 tahun terakhir seperti itu, Pak, kalau kita lihat ya, angkanya. Itu karena ya, berarti ada gap antara teknologi yang tersedia dengan yang ya, diterapkan oleh petani. Itu kenapa ya, terjadi produk. Yang kedua adalah juga penurunan kualitas lahan ya Pak ya, karena produktivitas ya, itu produktivitasnya berkurang karena itu Pak. Terus yang kenapa tidak dikembangkan padi koko? Nah, ini kan memang saya sendiri mendorong apa ya pemerintah baik itu di daerah maupun di kementerian gitu ya untuk mengembangkan padi koko inilah karena potensinya besar, maksudnya luas lahan tersedianya cukup ya, jutaan hektar Pak. Kalau di Jawa aja bisa 500.000 hektar itu. ya, Kemudian di apa infrastruktur sudah tersedia dan orangnya ya, sudah ada gitu kan itu Pak. Jadi padi gogo memang ini selama ini tidak terlalu banyak dikembangkan ya tanda kutip jangan tirikan lah. Di data BPS saja udah nggak ya, ada Pak sejak tahun 2019 iya, data produksi padi gogo nggak ada itu di delete dari iya. itemnya BPS. Baik, jadi khusus kalau padi gogo ini mungkin cocok untuk perhutanan sosial itu Pak ya, lahan-lahan bekas hutan itu. Wah, itu sedang kami coba, sedang dan sudah Pak ya tahun 2024 kita menanam padi lahan kering atau padi gogo di beberapa daerah sekitar hutan, di Pati, Blora, Ya. Oh, Gunung Kidul, itu ya. Produksinya iya, ya tidak tinggi tapi not bad gitu ya, bisa iya, 3,5 ton TKP per hektar yang bagus. iya, iya. Baik, jadi eh, peluangnya eh, masih masih ada. Masih Pak, masih. Dan baru Iya, saja kami dengan PTPN itu kan ya uji coba untuk yang sawit rakyat yang ya. untuk peremajaan itu kan 3 tahun pertama masih bisa ditanami padi Pak itu. Kami baru saja menanam Oh, 30 hektar di Riau. nah kemudian masalah petani, Pak. Ada yang mengeluhkan juga karena petani makin berkurang karena generasi muda tidak mau turun. Itu cara mengatasinya seperti apa, Pak? Pengatasinya ada beberapa hal yang kami sendiri tahun 2015 kami sendiri sebagai ketua tim studi tentang kajian regenerasi petani. Betul bahwa petani Iya, kita itu ya berumur tua gitu ya, iya, lebih kalau kita lihat data itu kan umurnya di atas 55 itu 70% ya. iya, Kemudian pendidikannya juga iya, 70%-nya maksimum SMP gitu Pak. Jadi memang terjadi penuaan dan penurunan jumlah iya, petani itu yang sehingga ini juga menjadi PR. Bagaimana membuat iya, mengatasi itu adalah yang membuat pertanian jadi menarik Pak. iya, Membuat pertanian menjadi menarik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana generasi muda ini ada training-training khusus yang untuk mengembangkan pertanian yang maju, yang iya. mengasih yang menjanjikan lah gitu ya untuk masa depan. Nah, sekarang pertanyaan menarik. Bapak berada di perguruan tinggi yang meluluskan sarjana-sarjana pertanian. Nah, pemerintah sekarang punya program membuat misalnya Kementerian Pertanian membuat brigade pertanian itu yang direkrut adalah anak-anak lulusan-lulusan muda dari sarjana pertanian
untuk turun langsung di lahan. Juga yang menarik juga TNI. Ini juga merekrut sarjana-sarjana pertanian yang mau ditempatkan di desa-desa dengan program khusus. Ini apakah cukup efektif, Pak? Dan apakah mereka juga langsung siap bisa beraktivitas itu di dalam menggenjot tanaman padi tadi? Saya kira perlu diuji coba di pilot project dulu, Pak ya, semacam itu ya. Ya, Misalnya untuk yang generasi muda yang brigade pangan itu diuji coba pilot project dulu di kawasan seperti apa dan tanaman apa yang bisa untuk sarjana-sarjana pertanian yang baru untuk mengembangkan itu gitu ya. ya, Apa namanya juga kalau kita minat lihat dari studi kami itu memang generasi muda ini tertariknya lebih ke komoditas atau tanaman hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi hmm, kan memang insentif ya. ekonomi itu menjadi penting, Pak. Jadi ternyata itu salah satu masalah yang terutama untuk tanaman pangan, terutama untuk padi, karena gambaran kesejahteraan petani itu tidak terlihat gitu Pak, yang menyebabkan kira-kira Betul, anak-anak muda, betul, betul, ya, betul, Pak. Ini saya dari kecil ya, bertani padi, Pak. oh, ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa ini yang nggak tepat atau apa ya, itu adalah kebijakan, kebijakan pemerintahnya. Jadi apa kira-kira kebijakan apa yang dibutuhkan gitu? Ya, artinya yang tadi mendorong supaya pertanian pertanian padi itu menarik, bukan saja kepada apa petani-petani yang sekarang sudah berusia tua itu, tapi juga menarik untuk anak-anak muda. Jadi begini, Pak, untuk menarik kami juga berupaya untuk itu. Jadi bagaimana pertanian menarik untuk anak muda? Ini kan supaya juga eksistensi Fakultas Pertanian ini kan juga harus tetap Ya, berjalan kan, Pak. Jadi ya, ya, bagaimana menarik itu adalah ya harus dengan tadi apa namanya penghasilan yang baik ya di pertanian mendapatkan ya, penghasilan yang baik juga tidak terlalu kerjaannya tidak terlalu berat begitu ya ya, bergengsi begitu kan Pak itu jadi ya, ya, misalnya memang kalau yang paling berat adalah di pertanian pangan khususnya padi ini ya, kami apa namanya punya model yang di Subang itu misalnya bagaimana meningkatkan apa namanya nilai ekonomi dari usaha tani padi ya meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dan juga yang satu adalah diversifikasi produk begitu Pak. baik. Ada juga yang berpendapat begini, Pak. Kenapa bertani padi itu tidak terlalu menghasilkan banyak? Karena yang diambil cuma padinya. Padahal banyak sekali ikutan-ikutannya itu kalau bisa dikelola itu luar biasa. Nah itu kenapa Pak selama ini kok kayak jeraminya nggak dimanfaatkan dan sebagainya? Jadi ada produk-produk ikutan tadi yang Bapak bilang untuk itu yang tadi saya bilang kan pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua Ya, efisiensi, kemudian modernisasi sehingga tidak terlalu berat pekerjaannya. Yang selanjutnya tadi diversifikasi produk. Produk itu ya betulnya ya, berasnya, kemudian apa namanya jerami dan juga ya. yang lain-lain Pak. Sekam, sekam juga Pak. Betul. Nah, sekarang seberapa jauh sebenarnya pemerintah ini memanfaatkan institusi perguruan tinggi, terutama fakultas-fakultas pertanian, untuk mempercepat proses swasembada pangan ini. Ya selama kami memang sering ketemu juga Pak para pimpinan perguruan tinggi itu dengan Kementerian Pertanian gitu ya. Ya, Sementara kami sih punya berpendapat untuk membahas misalnya beberapa aspek tentang produksi padi, ya, pertanian secara umum. Tapi yang sebenarnya untuk ke depan, saya kira kan perguruan tinggi pertanian ini kan atau perguruan tinggi yang ya, punya fakultas pertanian kan banyak, Pak. Bisa ya, dipetakan, misalnya per daerah ya, itu bisa sinergi untuk membangun pertanian di
daerahnya masing-masing. Itu akan jauh Ya. lebih bagus, sehingga tadi untuk mengatasi gap antara teknologi yang available dengan penerapannya, kan begitu. Baik, sekarang khusus tentang IPB, Pak. IPB itu kan namanya Institut Pertanian Bogor, tetapi sekarang lebih dikenal atau lebih memperkenalkan diri sebagai IPB University dengan mengembangkan banyak bidang, jadi banyak bidang yang di luar pertanian dalam arti luas. Nah, apakah ini tidak menimbulkan kesan bahwa IPB sendiri sudah tidak fokus untuk mengurus pertanian ini? Wah, ini pertanyaannya rada berat ini. Jadi begini Pak, sebenarnya fokus dari IPB itu sesuai dengan statuta IPB itu kan pertanian tropika, biosains, dan pertanian agro-maritim ya, dan biosains tropika itu Pak ya. Jadi kita masih tetap ke sana. Kan itu nama ini aja Pak, brandingnya. Nama resminya kan masih Institut Pertanian Bogor Pak. Terakhir, Prof. Suryo, apa yang ingin Bapak sarankan kepada dunia pertanian pada umumnya dan pada ini mumpung tekad pemerintah ini begitu keras untuk swasembada pangan, syukur juga tidak hanya beras tapi juga kepada komoditas-komoditas pokok yang lain. Pertama tentunya adalah satu tadi untuk khusus untuk swasembada pangan itu adalah untuk mengecilkan gap antara teknologi tersedia dengan yang diterapkan dengan memilih teknologi yang tepat untuk masing-masing daerah dan juga metode penyuluhannya yang cukup dan efisien. Kemudian itu yang dari segi teknologi. Dari segi sumber daya manusia itu pertanian kan bagaimanapun ujungnya adalah petani, sehingga meningkatkan kapasitas petani itu menjadi keharusan. Teknologi setinggi apapun itu kalau petaninya tidak literasi teknologinya baik, kapasitas itu apply untuk teknologinya baik juga itu tidak bisa diterapkan. Terus selanjutnya adalah bagaimana bagaimana sih pertanian kan tidak hanya pangan ya Pak ya, banyak bahan-bahan industri, bahan keperluan energi juga itu perlu dikembangkan, misalnya untuk lidah buaya, untuk kosmetik dan sebagainya kita masih impor Pak. Jadi banyak potensi di pertanian ini selain untuk pangan juga untuk bahan energi dan juga bahan industri yang itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc Agriculture, Dekan Fakultas Pertanian IPB. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini melengkapi berbagai pendapat, berbagai tafsir tentang swasembada pangan yang sekarang sedang digalakkan pemerintah, dan saran-sarannya banyak sekali yang mudah-mudahan ini membantu di dalam pelaksanaan di lapangan. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih. Maturnuun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi